Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Mumtazah Rahimarum dengan NIM 702001200108. Halo semuanya, perkenalkan saya Wulandari dengan NIM 702001213 dari kelompok 5. Dan saya Tiara Hasdin dengan NIM 7020120106. Video edukasi ini berisikan tentang apa itu etika, etika kesehatan masyarakat, kode etik, serta contoh pelanggarannya. Apa itu etika dan apa sih tujuan kita untuk mempelajari etika? Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos yang dalam bentuk tunggal berarti adat kebiasaan, akhlak yang baik dan adat istiadat. Jika dalam bentuk jamak berarti adat kebiasaan. Jadi, etika adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengatur sebuah tindakan atau sebuah kebiasaan. Atau secara sederhananya, etika adalah sesuatu norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman kebiasaan atau perilaku di masyarakat bagi seseorang terkait itu baik atau buruk sesuai dengan pandangan manusia. Jadi tujuannya, kita semua mempelajari etika adalah untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai suatu penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu yang tertentu. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam inti materi kami, yaitu apa itu etika kesehatan masyarakat. Jadi, etika kesehatan masyarakat adalah suatu tataan moral berdasarkan sistem nilai yang berlaku secara universal dalam eksistensi mencegah perkembangan risiko pada individu, kelompok, dan masyarakat yang mengakibatkan penderitaan sakit dan kecacatan, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera. Nah, berikut adalah kode etik profesi kesehatan masyarakat Indonesia yang diuraikan dalam bab-bab dan pasal-pasal. Bab 1. Kewajiban umum. Bab 2. Kewajiban terhadap masyarakat. Bab 3. Kewajiban terhadap profesi kesehatan lain dan profesi di luar bidang kesehatan. Bab 4. Kewajiban terhadap profesi. Bab 5. Kewajiban terhadap diri sendiri. Dan bab 6. Penutup. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus yang kami angkat, yaitu kasus malpraktik dokter Rusia salah amputasi kaki pasien. Berita ini kami dapatkan dari dunia.tempo.co. Adapun kronologi kasusnya, di mana seorang ibu yang bernama Maria Dronov menderita gangren akut sehingga kaki kanannya harus diamputasi. Tetapi yang diamputasi malah kaki kirinya, di rumah sakit kota Voronezh nomor 3 Rusia. Setelah menyadari adanya kesalahan, 3 hari kemudian tim medis mengamputasi kaki kanan yang terinfeksi, kemudian menutupi kesalahan operasi bedah mereka. Putra korban bernama Andrei Dronov mengatakan bahwa pada 4 November para medis memeriksa ibunya dan mendiagnosa gangren hanya ada di kaki kanan. Tidak ada kondisi medis yang disebutkan tentang kaki kiri. Perawatan sebelumnya di rumah sakit lain mendukung hal ini. Akan tetapi, catatan medisnya atau rekam medisnya tiba-tiba menghilang. Kemudian Andre menelpon polisi. Saya meminta mereka penyidik untuk mengamankan dokumen dan kaki yang diamputasi untuk menghentikan dokter memalsukan apa yang telah terjadi, kata Andre. Setelah media mendengar kasus malpraktik ini, pihak rumah sakit mengeluarkan pernyataan bahwa kedua kaki mengalami gangren dan harus diamputasi. Kepala dokter Sergei Samsudinov membela diri saat diwawancarai TV lokal dan mengklaim kaki kirinya lebih beresiko bagi kesehatannya ketika melihat pasien saat berkunjung. Namun Andre menyebutkan dia berbohong. Nah, jenis pelanggaran pada kasus tersebut termasuk pelanggaran kode etik profesi dokter dan di bidang kesehatan masyarakat karena pihak rumah sakit melakukan pemalsuan diagnosis terhadap pasien. Apa akibatnya atau kerugian yang didapatkan? Akibatnya, seorang pasien yang sakit yang masuk rumah sakit ingin sembuh dan mendapat penanganan medis yang tepat.
malah menjadi cacat gara-gara kelalaian dokter dan pihak rumah sakit yang salah asumsi dan salah hasil hipotesis, hingga penanganan yang salah dan mengakibatkan cacat pada pasien. Berdasarkan kasus tersebut, apa saja sih pelanggaran kode etik kesehatan masyarakatnya? Pada kasus tersebut, jika dikaitkan dengan pelanggaran kode etik kesehatan masyarakat di Indonesia, maka melanggar kode etik kesehatan masyarakat diantaranya pada bab 1 tentang kewajiban umum pada pasal 2, pada bab 3 tentang kewajiban terhadap profesi kesehatan lain dan profesi di luar bidang kesehatan pada pasal 14, dan aturan dalam hukum pidana pada pasal 263 KUHP. Apa sih yang seharusnya pemerintah lakukan terhadap kasus pelanggaran tersebut? Pemerintah seharusnya memberi sanksi terhadap dokter dan pihak rumah sakit itu, di mana untuk dokternya mungkin tidak diizinkan praktek lagi, dan untuk rumah sakitnya diawasi dengan baik lagi dan mendapat pengawasan yang lebih lagi. Solusi apa sih untuk menekan pelanggaran kode etik pada kasus tersebut, terutama untuk profesi kesehatan masyarakat? Menurut kami, solusi yang dapat diberikan yaitu pertama, pemberian sanksi. Pemberian sanksi yang jelas untuk memberikan efek jera pada pelaku kasus. Sanksi diberikan sesuai dengan bobot pelanggaran. Yang kedua, adanya pelatihan kode etik. Pelatihan dapat dilakukan untuk menciptakan kesadaran tenaga pelayanan kesehatan dalam mematuhi kode etik. Yang ketiga, buat agenda bulanan terkait evaluasi sebagai perbaikan setiap adanya risiko pelanggaran kode etik. Dan yang terakhir, saling mengingatkan. Antar sesama berupaya saling mengingatkan untuk meningkatkan profesionalitas kerja dan pematuhan kode etik. Jadi kesimpulan yang dapat kami berikan pada video kali ini yaitu menjadi profesi kesehatan masyarakat harus dapat dipercaya dan dapat membela apa yang mereka percaya dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Mungkin itu saja video dari kami, semoga videonya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.